Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis. Tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang mentertawakannya. Kemudian Nah, itulah hukuman yang paling berat bagi seorang anak. Ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain menghukum, menjas bahwa dia salah, bahwa dia tidak harus naik kelas. Persoalannya berbeda. Kalau anak itu memang mulai awal tidak berniat untuk datang ke sekolah, memang tidak pernah mau datang ke sekolah, kemudian tidak naik kelas, ya wajar. Tapi kalau anak masih bersedia datang ke sekolah dan mengikuti semua pelajaran, walaupun dia tidak mampu, harusnya kita welcome, kita terima, kita carikan solusinya buat mereka. Seperti yang dilakukan guru inovatif ini. Dia bercerita tentang orang-orang pintar pada zaman mereka yang dibully juga karena keterbatasan. Padahal mereka jelas-jelas pada akhirnya nampak kejeniusannya seperti Thomas Alva Edison, Einstein, Picasso, Ribah. Ya, banyak. suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ishan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ishan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya, seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nah, inilah pentingnya kita memberi empati. Kadang guru tidak paham, kepala sekolah juga tidak paham bagaimana memberi empati. Kita tetap tidak peduli dengan masalah anak. Ya, empati itu penting bagi anak-anak yang bermasalah di sekolah kita. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita juga mengalami hal yang sama, agar dia tertarik dengan kita dan kemudian bisa menceritakan hal yang mereka miliki. Coba kita lanjutkan saja dah, agar lebih jelasnya bagaimana teknik guru yang empati. Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah, khusus untuk membicarakan tentang Ishan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ishan, dan kayaknya Ishan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ishan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan Nah, betul, saya sependapat. Kadang-kadang anak disleksia ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Saya dulu juga punya teman. Dia di kelas tidak peduli dengan lingkungannya. Dia asik menggambar saja. Tapi ketika dia ditanya mata pelajaran fisika, dia spontan bisa menjawab dan menjelaskan di depan. Pelajaran kimia juga begitu. Pelajaran matematika. Dia tidak pernah kena hukuman dari guru. Terkecuali ketidakpeduliannya di dalam kelas itulah yang dianggap mengganggu dan dia dapat hukuman.
Kalau dari segi kejeniusan, dia luar biasa teman saya tersebut. Tapi mungkin Ihsan ini beda, karena dia tidak bisa nulis, dia juga tidak bisa membaca. Beda dengan teman saya tersebut. Tapi teman saya tersebut sekarang sudah dipanggil ilahi. Karena kecuekannya lah, dia akhirnya menyerah. Karena dunia nyata memang kejam. Berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan bisa dites secara lisan karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Saya sependapat dengan pengetahuan itu bisa diuji secara tertulis maupun secara lisan. Nah, sayangnya sistem pendidikan kita saat ini mengabaikan itu. Salah satunya UN. Itu ujian tertulis yang memaksa setiap siswa harus bisa. Sayang kan? Boleh jadi anak yang tidak suka membaca itu tidak semuanya bodoh, karena dia mendengarkan semua penjelasan guru di dalam kelas, dia menyimak, kemudian membuat kesimpulan, membuat uraian-uraian logika dia sendiri. Nah, ketika diuji secara tertulis, bisa jadi apa yang ada di logikanya tidak ditemukan di dalam pilihan jawaban yang terkunci. Sayang sekali memang pendidikan kita belum mampu untuk menjembatani semua itu. Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ihsan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ihsan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ihsan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Ihsan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau nunjukin ke Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Ihsan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan telak bahwa kalau mau ngasih anak perhatian, gak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Ihsan juga butuh support. Anak kayak Ihsan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya. Apapun yang terjadi.